warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada kesempatan di siang hari ini, di hari yang luar biasa ini, kita dapat berkumpul dalam acara mata kuliah videografi. Di sini juga sudah hadir narasumber yang luar biasa, yaitu izinkan saya sebagai moderator untuk membacakan kurikulum kita beliau. Ya, silakan. Ya, di sini sudah ada ya foto, dan di sebelah kanan saya sudah ada narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Sandi Jaya Saputra. Beliau ini lahir di Kota Garut tahun 1985. Beliau adalah alumnus Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran, atau yang sering kita sebut sebagai UNPAD. Dan pasca sarjana di ITB di Fakultas Seni Rupa dan Desain. Pada tahun 2014 beliau mendaftar sebagai dosen fotografi di Universitas Pajajaran, dan sekarang sudah menjadi asisten laboratorium video fotografi di sana. Nah, di sini sudah terpampang ya, ada riwayat pendidikan beliau. Beliau ini berkuliah S1-nya di Universitas Pajajaran, lalu melanjutkan ke luar negeri ya, luar biasa. Ada yang tahu Manila di mana? Filipina. Lalu melanjutkan S2 di FSRD, Fakultas Seni Rupa dan Desain. Lalu untuk pengalaman kerjanya sendiri sudah terpampang ya, jelas di sini. Ada di majalah Cakram, lalu di Bandung Editing Spot, majalah Winners ya. Nah, teman-teman yang kepo ya, yang mau menjalin relasi dengan beliau, bisa langsung kontak saja ya. Di sini sudah terpampang jelas nomor handphone dan website serta email beliau. Beliau ini hobinya yaitu jalan-jalan, traveling, lalu membaca, nonton film, dan juga berpesta. Jurnalisme visual ada banyak ya, ada jurnalisme foto, jurnalisme visual, jurnalisme kontemporer, konfigurasi media, jurnalisme televisi, dan juga jurnalis kewirausahaan. Kita juga sebagai pemuda insan yang luar biasa, apalagi kita ini sebagai Gen Z, kita juga harus bisa berwirausaha. Di sini sudah ada yang dengan penelitian beliau. Karya-karya beliau selalu mengangkat isu tentang jurnalisme dan juga seni rupa. Ketertarikan pada seni rupa atau pada seni bermula ketika beliau sering membaca tentang sastra filsafat untuk memperkaya wawasan visual dan sastra. Seni rupa dan jurnalisme selalu menjadi pendekatan fundamental dalam setiap karya-karyanya. Sementara kehidupan pribadi beliau sehari-hari ya memicu setiap fitur karya. Jadi setiap kehidupannya dalam diri terkecil ya, beliau ini selalu memicu fitur karya. Jadi setiap detak terkecil beliau pasti mewakili dirinya yang dibangun oleh realitas tersebut, yaitu reproduksi peradaban melalui karya sendiri. Nah, di sini ada pengalaman publikasi karya ya, teman-teman nanti bisa klik ini, ada banyak sekali ya di Google Scholar. Mungkin bisa nanti jadi referensi buat skripsi, apalagi nanti kita kaitannya dengan media, bisa banget di sini. Oh, banyak sekali ya, luar biasa sekali. Nah, dan juga menuliskan buku, ada 2 buku, ada X dan juga Paus Urban Decay. Juga ada banyak penghargaan di sini. Bisa teman-teman langsung. Nah, di sini
ada pelayanan masyarakatnya juga. Jadi pada tahun 2016, beliau melakukan pelatihan seni setelah desain kemasan untuk masyarakat di daerah Cibesi, lalu melalui literasi media dalam rangkap media digital, lalu komunikasi politik dalam Pilkada Jawa Barat ya 2018. Rencananya Bapak nanti waktu Pilpres mau ada lagi program ya? Selalu. Hisbi mau ikut Pak. Ini juga sudah ada hasil beliau ya. Ada fotografi, videografi, visual jurnalisme dan juga penulis serta kurator. Dan tak berlama-lama lagi, mari kita dengarkan narasumber yang luar biasa ini. Silakan kepada Bapak Sandi Jaya Saputra. Sebenarnya berarti yang tadi disampaikan itu udah tahu. Nah, teman-teman bisa terkoneksi saya di sosial media, ada LinkedIn, udah ada yang punya LinkedIn? Isi full? Karena menuju ya. Nah, MC-nya juga saya udah terkoneksi ya. Cuma belum diisi full ya, belum diisi. Karena ini sebenarnya CV digital ya, ini sekedar info aja. CV digital. Jadi kalau sekarang juga perusahaan-perusahaan daripada kalau mengelola website itu semacam kayak apa garasi aja sih sebenarnya hari ini ya anak-anak muda hari ini. Nah jadi semacam kayak prodi sekarang di penanganan kesehatan teman-teman idealnya sih bikin toolkit gitu. Jadi terkoneksi dengan baik dengan sistem. Banyak update ini kayak sosial media aja, tapi lebih serius lah, lebih mature, lebih apa ya? Gak kayak Instagram tuh kan ya itu cuma main-main aja ya dalam tanda kutip secara global lebih ke main atau healing. Tapi kalau ini lebih ke lebih ke serius aja. Saya harus pada jarak kalau saya klik. Iya lagi. Nih. Nah di sini linknya kayak gitu. Jadi proses semua informasi itu ada di sini. Ini hubungannya dengan promosi pemasaran dalam konteks kesehatan juga yang bisa dibangun. Nah selain itu intermezzo aja lah ya. Intermezzo aja karena tadi kayaknya yang paling ramai itu dari hobi saya itu lebih ke arti ya. Kayaknya demen party ya, party darurat ya, party darurat. Nah, ya asosiasi party itu kan banyak ya, biar kita terconnecting, kita bisa lebih mingle gitu ya, lebih ngobrol kayak gitu lah. Konteksnya lebih seperti itu. Nah, hari ini Bu Betty juga udah mau tes saya lagi ya, Pak gimana kalau memaparkan terkait videografi karena di sini juga ada videografi. Nah, kebetulan saya juga ngajar videografi di Universitas Pajajaran. Nah, tapi pendekatannya kalau di sana lebih ke televisi dan film. Jadi videografi untuk kepentingan film dan videografi untuk kepentingan televisi. Yaitu televisi bisa dalam konteks berita atau program acara gitu. Jadi mahasiswa itu dibekali dua skill sebenarnya, dua skill antara sinematografi dan videografi. Nah, ada yang tahu nggak bedanya apa itu sinematografi dan videografi? Ada yang tahu nggak bedanya? Apa? Kira-kira aja, kira-kira apa? Nah, kan pada pegang handphone nih, coba googling. Kalau kurang kuota ada internetnya, ada wifi. Ayo googling. Banyak mau buka laptop coba googling. Atau baca komik kalau ya. Apa? Jangan MC deh, yang lain. Coba yang lain. Yes. Baik, terima kasih Pak. Nama saya Irwan Jamil. Jadi menurut pengetahuan saya sinematografi itu lebih ke pembuatan
film. Seni untuk membuat film gitu, dari perskinnya sampai ke full film. Dan videografi ini lebih mempelajari tentang video itu sendiri, entah itu video pendek ataupun video berdurasi panjang atau video komersial dan lain-lain. Intinya sinematografi ini lebih mempelajari tentang kualitas atau tentang keindahan dari sebuah film itu sendiri, tapi videografi ini lebih mempelajari dari segi pandangan dari kameranya dan lain-lain, jadi tentang video gitu. Oke, siapa namanya? Johan Jenia. Johan, thank you Johan. Ada yang mau nambahin? Atau enggak salah? Gitu, kira-kira kayak gitu. Kan mahasiswa itu adalah partikel bebas gitu yang bisa mengargumentasikan apapun. Jadi saat menjadi mahasiswa lah kalian bisa mendebat apapun sebenarnya. Karena kalian dilindungi oleh undang-undang secara konteksnya kayak gitu. Secara konteksnya bahwa kenapa mahasiswa sebagai agent of change dan lain-lain. Kami itu dosen itu sebagai pelayan pendidikan sebenarnya dalam konteks hierarki pendidikan ya. Jadi teman-teman dalam lingkup pendidikan kalian nggak perlu takut untuk memperdebatkan sesuatu karena argumen Anda dilindungi oleh undang-undang. Tapi kalau kalian di luar kampus itu hal lain ya. Nah keluar gerbang itu kalian menyuarakan apapun itu hal lain. Karena sebenarnya kampus itu ruang yang netral untuk memperbincangkan apapun. Kira-kira kayak gitu lah ya. Jadi kalau ada temennya nggak setuju atau punya pendapat lain itu boleh banget, dan sama aja seperti nanti yang saya bawakan materinya, teman-teman oh enggak Pak itu nggak benar, harusnya kayak gini dan lain-lain, itu sangat terbuka karena fungsi pendidikan kan itu dialektik, memperbincangkan untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Kalau teman-teman manut saya terus, saya berasa ustadz gitu. Karena kalau ustadz udah pasti apa yang disampaikan udah paling benar ya. Berdebat sesuatu hal yang muka agama itu kan ya udah itu udah fix benar, tapi kan ilmu bukan sesuatu beneran, sesuatu yang berkembang terus, baru lagi dan tugas ada itu memperbincangkan. Thank you atas jawabannya. Tapi kira-kira gini lah ya. Sebenarnya sinematografi itu ini saya ngambil plok-plokan kalau kalian googling apa bedanya sinematografi dan videografi di Google. Ini plok-plokan saya sorry saya masukin sumbernya. Tapi kenapa tadi saya bilang Google sama googling? Kalau googling kalian akan keluar kalimat yang ini persis sebenarnya. Jadi poinnya sebenarnya sinematografi pengolahan jadi videografi itu teknik dasar untuk menuju sinematografi. Jadi kalian kalau belajar teknik video namanya videografi. Jadi belajar teknik-teknik apa itu diafragma, apa itu shutter speed, apa itu white balance, apa itu cut to cut, apa itu scene, apa itu shot dan lain-lain, itu namanya videografi. Tapi next step dari situ namanya sinematografi. Kira-kira kalau teman-teman udah mengelola konteks basic dari teknik video menuju ke artikulasi, teman-teman kan mau mempromosikan kesehatan ya, konteks kesehatan semacam, teman-teman mau mempromosikan promosi tagline COVID-19 apa? Ingat nggak? Apa? 5M. Apa ini? Siapa mbaknya? Menjaga jarak, Ya. mencuci tangan, menjauhi kerumunan, mobilitas, dan memakai masker. Memakai masker. Yes, good, thank you. Kan dari sekian banyak apa yang harus dilakukan dalam proses pencegahan COVID, kan ada namanya copywriting atau penulis yang merumuskan ya. Kalau disebutkan yang tadi mungkin gak ingat juga, tapi kalau jelas 5M pasti ingat. Nah itu tuh namanya udah level yang lebih advance gitu. Namanya kalau dihubungkan dengan konteks ini kan, kalau kalian masih mencari kata itu mungkin videografi. Tapi kalau udah disingkat menjadi artikulasi yang lebih indah, nah itu bisa udah levelnya udah dari sinematografi. Sama halnya seperti dalam konteks tadi, bahwa orang mungkin nggak paham kalau disebutkan 5 akun, tapi harus 5M, orang langsung
Dan itu nanti diartikulasikan lagi dalam promo kesehatan, dalam promo itu dikembangkan lagi meskipun premisnya hanya 5M. Kira-kira kayak gitu. Dan nah itu udah level ke sekian lagi itu bentuknya udah sinematografi. Kira-kira gitu. Jadi sinematografi dan videografi itu beririsan. Level yang lebih advance lagi atau mengartikulasikan semua, menghubungkan semua aspek dari copywritingnya, pencahayaan dan lain-lain itu udah levelnya sinematografi. Jadi belajar teknik video itu namanya videografi. Kira-kira gitu ya gambarannya. Nah ini saya juga berkolaborasi dengan mahasiswa saya ya. Nah ini ada yang udah pernah nonton? Kalian bisa googling aja Istiqlal. Istiqlal film pendek. Ini nama mahasiswa saya Rashid. Atau ini Kabar dari Kubur. Agak-agak dark sebenarnya ornamennya gitu. Tapi ini proyek-proyek ini salah satu mahasiswa saya. Nah, film-filmnya udah ya dia masih perintis. Kalau senior saya itu banyak. Siapa ya? Kalau saya lupa. Soleh Solihun. Soleh Solihun itu senior saya. Terus Salman Aristo, saudara. Salman Aristo yang bikin istrinya itu banyak kali gue bikin. udah banyak banget lah album ya yang udah advance lah ya, udah level industri. Nah ini baru teman-teman mahasiswa yang di mahasiswa saya yang baru perintis. Jadi perjalanan Anda masih panjang ya, mau perintis dan lulus dari kuliah kayak gitu, terus nanti mau apakah menjadi profesional atau menjadi PNS pilihannya menarik ya, bukan rumit. Kita switch menjadi kerumitan itu menjadi menarik meskipun itu rumit ya. Karena saya tes CPNS tuh saya udah berapa tahun nggak belajar matematika, terus tes CPNS ada matematika gitu. Karena dulu itu matematika tuh fungsinya kan nambah, kurang, bagi, des ya. Di kehidupan saya ada tuh kosinus dan lain-lain. Terus tiba-tiba tes CPNS ada yang mirip-miripnya gitu kan, itu lumayan pelik. Ya itu menariknya ya, menarik. Ini Rashid, ya teman-teman bisa googling lah ya. Banyak karya-karyanya. Kalian tahu Cinecrypt? Channel YouTube Cinecrypt namanya, kalian googling ya Cinecrypt. Itu salah satu foundernya, dia yang mereview film, banyak review film. Nah, Cinecrypt. Nah, jadi teman-teman selain harus perbanyak menonton, harus perbanyak membaca, melihat, dan mendengar review atau kritikan. Kira-kira kayak gitu. Jadi mendengar kritikan, nikmat banget kalau film karya kalian itu caci maki gitu. Nah, dalam proses kreatif, nanti kan kalian membuat satu produksi konten, baik foto, video, dan lain-lain dalam promosi kesehatan. Kalian jangan kecil hati kalau kalian mendapatkan kritik. Itu adalah proses pendewasaan. Proses pendewasaan yang kalian harus alami. Teman-teman, ya pasti dari ibu-ibu, dari bapak-bapak kalian tugas ini kenapa? Dangkal sekali ya kayaknya. Gak pernah dikasih dangkal sekali ya. Kalau di prodi saya itu dangkal itu makanan sehari-hari, kira-kira kayak gitu. Jadi tulisan kami dikembaliin lagi, apa review videonya dikembaliin lagi. Ini dangkal, ini kurang mendalam, ini wah kayak gitu. Jadi sorry kalau saya menggunakan diksi dangkal karena itu bahasa sehari-hari kami. Jadi kalau kalian sering mendengar Rocky Gerung bilang dungu, itu lebih sarkas ya, udah kalau di bawahnya itu dangkal. Dan kami biasa aja gitu mendengar kata dangkal gitu, tulisan kamu apa itu dangkal gitu, kayak gitu, itu biasa aja. Jadi dalam industri kreatif, karena dalam konteks promosi kesehatan, kalian akan nyebrang pada konteks industri kreatif kan. Nah, dalam level industri kreatif, kritik itu biasa aja. Jadi, nah, hal yang kalian harus pahami bahwa kritik itu tidak harus
menyertakan solusi. Itu hal yang berbeda lagi. Solusi itu berbeda. Saya itu waktu tadi menyinggung MC-nya soal pilkada. Nah, saya itu sebenarnya konsultan politik. Nah, kerjaan saya itu devil advocate. Jadi tukang kritik aja. Ini Pak fotonya jelek, fotonya apa kayak gitu-gitu. Jadi saya butuh yang kayak gitu-gitu. Jadi mereka tuh butuh devil advocate karena saya nggak bisa sebagai profesional nampang langsung. Jadi biasanya kami banyak lah dosen-dosen kayak gitu kerjanya sebagai devil advocate. Jadi yang mengkritik langsung gitu. Ini campaign-nya harus bagus, ini tagline-nya nggak akan lupa kayak gitu-gitu. Jadi kayak kalau kalian sekarang tuh udah lihat tagline caleg gitu kan, lebih dari 3 kata itu kalian udah pasti lupa. Itu rumus, kira-kira kayak gitu. Itu rumus. Jadi kalau kalian lihat membangun masyarakat yang berdaya itu sudah lupa. Nah, maksimal 3 kata itu udah maksimal, orang juga pasti lupa. 1 kata udah oke. Bandung juara. 1 kata kan? Wah, orang keren. Bandung bermartabat, religius. Ya, itu turunannya bukan ke tagline tapi ke misi. Kira-kira kayak gitu. Membangun visi dan misi itu kayak gimana? Visi itu cukup mungkin 3 kata. Misi itu bagaimana merealisasikannya. Nah, hal-hal yang kayak gitu kerjaan kami, bukan saya sebagai konsultan dan lain-lain. Jadi mengkritik hubungannya dengan Cinecrips karena kalian nanti produknya akan berdekatan dengan proses kreatif. Jadi nonton Cinecrips tuh kalian akan melihat bagaimana mereka review film yang biasanya kan kalau dulu tuh kalian mendengarkan film tuh bagus aja atau kurang baik kayak gitu. Ini apa sih film jelek banget? Gitu mereka akan mereview kayak gitu. Dan banyak banget mereka pernah diteror lah kayak gitu dan lain-lain. Itu adalah proses pendewasaan. Akhirnya di awal-awal mereka banyak dapat respon negatif. Sekarang mereka dapat respon positif malah. Dan mereka dibutuhkan untuk hal itu. Di saat kalian banyak dikritik, di saat itu pula ada tumbuh. Kira-kira kayak gitu. Daripada kalian dapat ujian terus, ya mudah-mudahan karya kalian bagus terus ya. Tapi kan performa kalian itu sebagai manusia itu tidak selalu ada di level performa terbaik. Pasti pernah dong dimarahin baby gitu ya. Nah, manusia kan, karena nggak semua manusia itu ada di level terbaik ya. Pasti ada satu hari, aduh ini jalanan recet banget ya gitu, terus lihat muka, kenapa sih lu kayak gitu. Nah, jadi kadang kita ada di level yang tidak selalu di performa terbaik, itu manusiawi gitu. Jadi karya pun sama, kita tidak selalu ada di level terbaiknya. Jadi kalau dalam setahun saya bikin karya itu mungkin yang saya pakai itu yang bagusnya aja, yang bagusnya. Ini karya saya dalam setahun 2, wah keren banget. Tapi yang jelek itu ada 5, kira-kira gitu. Jadi santai itu dalam proses yang kalian harus lalui agar bisa menghasilkan karya yang terbaik. Apa? Rindu terapi. Oh, terapi, yes, betul. Ada yang baca lagi apa? Surat Cinta Nusantara. Agak lama ya. Dan kita harus bisa mengapresiasi apapun dalam artian membaca, jadi gitu ya. Karena gini, bahasa visual, fotografi, videografi itu bermula dari teks. Kalau kalian kurang artikulasi bahasa, kalian akan rumit mengartikulasikan dalam bentuk visual. Itu udah rumus. Kenapa? Sutradara itu bekerja sama dengan penulis. Ada yang sutradara plus penulis, jelas. Makanya dalam promosi periklanan atau dalam advertising ada yang namanya script writing. Nah, tugasnya adalah menulis script. Nah, karena beban menulis itu berbeda dengan beban menvisualisasikan. Makanya mereka harus kolaborasi. Jadi kolaborasi itu biasanya kalau saya mengerjakan iklan tuh ada script writer, art director, dan creative director. 3 creative director, art director, dan script writing. 3 aspek ini harus berkolaborasi. Script yang tanggung jawabnya adalah menulis, membuat tagline dan lain-lain. Art director akan memvisualisasikannya. Creative director 3-tiganya mengartikulasikannya. Jadi dengan teman-teman membaca, menonton Netflix in
child itu kalau sekarang Netflix murah kan, 65.000 langganan. Apa? 35 kalau legal. Kalau ilegal. Nah, sekarang kayak langganan Prime Video itu kan cuma 50.000, sorry bukan cuma ya, itu mahal ya. Tapi kalau kalian komparasi dengan 2 bungkus rokok beres ya. Jadi kira-kira kalau komparasi dengan sesuatu yang tidak menyehatkan, rokok itu berapa ya? Saya nggak rokok sih. Rokok 1 bungkus berapa? Ada yang rokok lupa ya, nggak katakan ya. 30.000 ya? Rokok berapa? Ada yang punya warung? Nah itu salah satu warung. Berapa? 32.000 ya? Itu apa? Marlboro. Nah ini warung. Bukan rokok. 32.000 dengan konsep pertemanan orang Indonesia itu kan rokok itu bagi-bagi kan? Tapi sehari 2 hari itu udah 64.000 kan? Sedangkan langganan Prime Video atau itu kan bisa sebulan, bisa nonton, banyak edukasi, ada film dokumenter dan lain-lain, banyak banget ilmu yang teman-teman ambil. Rokok ya, ini aja, beres. Jadi mungkin kalian harus punya budget entertain sebulan itu 100.000 minimal ya. Jadi langganan beli buku mungkin, buku kan harganya 60.000, 50.000, nah kayak gitu ya. Nah jadi language, bahasa, hal kayak gitu. Jadi pendalaman, nonton, party, ya. Party itu sebenarnya kata gaulnya dari networking, ya. Molesnya gitu. Biar kalau kayak networking kan, gila, itu orang tuh kayak kaku banget ya kan. Kalau party, lebih ke mingle, padahal sebenarnya party sih. Tapi kan networking ya, bahasa resminya networking. Mingle kayak gitu, barbecue. Nah ini job description kamera departemen ya. Jadi kamera departemen itu direktur fotografi aja, ngomongin kamera doang ya. Kamera asisten bisa 1, bisa 2, ataupun tidak menggunakan asisten itu pilihan tergantung budgeting produksi. Kamera operator itu semua yang mengoperasikan. Jadi kameramen itu kalau di level produksi yang lebih mahal, dia itu akan nge-record dengan semuanya sudah terpasang seperti itu. Jadi ada kamera asisten kerjanya bawa tripod, nyanyi, dan lain-lain. Kameramen itu ready, duduk, set, record. Gitu. Sebenarnya kameramen itu. Tapi apa yang spesialkan kameramen? Karena dia ada dalam level brainstorming dengan DOP dan director. Jadi kadang director itu nggak tahu level teknis. Jadi director itu suka ngablu ya, pengennya rumit, tapi tidak menghubungi biasanya kayak gitu. Nah, ini nggak bisa Pak, harusnya kayak gini-gini, nggak bisa karena pergerakannya bla bla bla. Nah, mereka tuh paham teknis. Nah, kameramen, DOP, lampunya saya pengen yang warm, pengen ini nggak bisa kok karena kita nggak punya lampu. Kalaupun kita harus punya lampu, kita harus sewa, genset dan lain-lain. Nah, dia paham hal-hal yang lebih teknis. Kameramen, DOP dan lain-lain. Kalau kameramen tuh pergerakan kamera, teknik dan lain-lain, dia paham teknik. Kalau DOP itu lebih ke lighting. Moodnya ingin dibangun kayak gitu-gitu. Nah, itu kesannya kan, terus apa gunanya kameramen kalau tinggal duduk terus record? Kan gitu ya. Nah, dia tuh paham itu. Kalau tim teknis, nih, kamera operator, dia nggak paham hal-hal yang kayak gitu. Pergerakan kamera, saya pengen kameranya one take 15 menit. Kan rumit, berarti pergerakan kamera harus diperhitungkan dengan one take. Kalian udah nonton Mendadak Darurat? Catatan akhir sekolah? Pernah nonton film Catatan akhir sekolah? Yang mana ya? Saya kejauhan. Itu Mendadak Darurat film baru. Jadi kalau Catatan Akhir Sekolah itu film lama. Atau film After Sunset pernah nonton? Film barat? Iya kan? Pernah ya? Nyadar nggak? Dia itu 20 menit pertama dia one take, gak di cut.
one take itu nggak di-cut. Jadi dia tuh kayak kita nonton teater aja, maju terus, kira-kira kayak gitu. Nah, dia akan paham kamera operator itu yang paham hal-hal kayak itu, pergerakan dan lain-lainnya. Nah itu nanti terus kayak green, terus base body green, gambler, terus lighting man itu untuk ke bawah itu level-level teknis. Level-level teknis. Kayak lighting man itu kerjanya untuk ini terlalu, kalian sekarang pernah nonton Ikatan Cinta dong? Udah episode berapa nih? Episode gak beres-beres, Ikatan Cinta. Ikatan Cinta itu banyak dilakukan syuting malam tapi kelihatan siang. Ya, itu naik kerjaan lighting man dan lain-lain. Sampai karena produsernya pernah ke kampus sharing tentang produksi lighting man, tentang catatan cinta. Catatan cinta itu satu recording, satu episode itu yang ngirim datanya itu harus dikawal kamera polisi itu, polisi lalu lintas dikawal karena dia harus cepat, kan itu berlama waktu editing biar lama, biar cepat kejar raya, streaming. Nah, sampai level kayak gitu mereka nggak tahu teknologi, bukan teknologi Indonesia belum terbiasa dengan teknologi online kayak drive gitu, online drive. Nah kayak saya kalau motret untuk media luar negeri, saya motret nih di Jakarta gitu, jepret. Kalian pasti suka olahraga lah ya, olahraga apa? Paling umum sepak bola ya, sepak bola. Kalau nonton sepak bola, 5 detik atau 10 detik setelah gol langsung muncul di Twitter fotonya. Ya kan? Kira-kira gimana kenapa bisa langsung muncul? Langsung dikirim, nggak langsung buka SIM card terus handphone. Kemudian perang dunia ketiga ya. Nah kalau yang kami lakukan sekali jepret itu langsung terkirim ke Singapura. Jadi kamera ini langsung relay ke luar negeri, tim editor itu langsung upload ke sosial media. Jadi kalau kalian masih buka memory card, transfer, aduh ini lowbat, ya udah ada level semacam itu ya. Nah ini contohnya language dan visual. Teksnya kan kayak gini. Dalam posisi hormat, mata abang melihat bla 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 kayak gitu ya. Ini teksnya panjang. Sebenarnya visual itu kayak gini aja. Jadi satu bentuk visual itu artikulasinya banyak teks. Jadi kalau teksnya banyak siapa namanya? Lara. Hah? Roro. Oke. Roro masuk ke kelas. Ada 2 pilihan, saya kasih banyak pilihan. Roro jalan, membuka pintu, masuk, kelihatan semua. Atau saya pengen yang lebih intuitif. Saya ambil tangan Roronya aja pas buka pintu, terus langsung pakai suara kayak gitu. Seakan-akan ini tuh Roro atau bukan. Nah ada yang lebih pointik. Nah itu pilihan-pilihan visual. Pilihan-pilihan visual. Kalian mau visualisasikan yang seperti apa? Kira-kira kayak gitu. Makanya itu adalah bahasa. Dan itu harus didiskusikan dalam prosesnya. Nah ini memposisikan sebuah adegan, komposisi pasti udah paham ya. Promoter dan lain-lain. Ini saya akan kasih contoh ya. Ini potongan dari Ikatan Cinta.
Kira-kira dari awal sampai pertengahan itu kira-kira menceritakan apa? Apa? Mata-mata. Ada yang lain? Nangkep apa? Apa? Horor. Apa lagi? Kira-kira apa yang kalian tangkap? Hah? Psikopat. Oke. Banyak ya. Nah, itu lagi nih bahwa visual itu video, teks dan lain-lain itu foto itu kalian jangan berharap bahwa otak semua orang itu sama. Jadi, tapi dalam iklan semua orang harus sama dong, ya kan? Nah, ada dua kutub sebenarnya dalam konteks promosi, orang harus menangkap pesan kalian. Tapi dalam konteks art, kalian jangan expect bahwa orang semua berpikiran sama, gitu. Nah, gimana menyamakan itu ya baca strateginya, kalian harus paham masyarakatnya, harus paham siapa mereka, kayak gitu. Misal kayak cara berkomunikasi untuk level kelas sosial CD itu berbeda dengan kalian berkomunikasi dengan level sosial AB, kayak gitu. Nah itu harus diperjelas. Oh, hobinya apa, sukanya apa, dan lain-lain. Caranya seperti apa itu harus dipertimbangkan. Nah, misal ini kalau ngomongin teks tadi dan visual, kira-kira skripnya apa dari awal sampai akhir coba bersiul, ya kan? Pasti kan kalian bisa berkata, oh ini psikopat, oh ini apanya, padahal ini film horor seperti ujungnya. Film komedi, di ujungnya sebenarnya film komedi. Jadi nggak ada psikopat-psikopatnya, nggak ada serem-seremnya dan lain-lain. Tapi kan dia membangun situasi seakan-akan, ya kan, dengan visual, seakan-akan itu wah psikopat, pembunuh bayaran, mata-mata, wah udah kemana-mana gitu ya. Ternyata dia bikin plot twist gitu. Ternyata ini film komedi. Kayak gitu. Jadi teks itu sekaya itu dan visual sekaya itu. Jadi dari awal sampai akhir itu pasti dibangun oleh teks bahwa suster berjalan, suster menggunakan baju, suster menggunakan stocking, suster bersiul, suster bla 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 di lorong yang sangat gelap, kosong, itu kan teks. Tapi pindahnya ke visual, nggak ada apa-apanya. Kayak nggak ada diskusi aja gitu. Padahal berbagai macam teks itu sudah dibangun. Nah jadi brainstorming itu jadi kalian bisa kalau kalian buat promosi kesehatan ada namanya, kalau dalam iklan ada namanya creative brief. Kalian mungkin aja creative brief. Nah itu creative brief itu yang menentukan visualnya akan seperti apa. Itu. Enggak, ini bukan film komedi kok. Tapi yang lainnya agak kurang sama.
want to go to the bar, I can cook. All right, so whatever you need to be doing that, I'll go on free. Come in, we do that. Man, you crazy! You're not really doing that my way. This doesn't matter. I couldn't help but feel that this situation wasn't better. And on top of that, I could suddenly hear my own voice, as if my thoughts were being read back to me. Okay, stop that now. And then trouble appeared. What? Miss Day was a looker. Kind of a chippy if my hunter were a chippy. I didn't know what that meant, but it sounded inappropriate. I didn't know what to say. What's wrong with you? Listen, hey, excuse me. I decided the only way I could get off this dirty was to skip out the same way I came in. I put my hand to the cold, dead steel, and I... That's better. It's dark. You know that he was outside the water for 5 years. I don't think that's true. And neither. I think I'm going to tell you that I love you. I don't know what that means. Thank God. That's actually sweet. Get off my lawn. Dangerous.
think you're really daddy's thing. Ya, teman-teman bisa lihat kan bagaimana setiap scene-nya kayak romantis, berarti musiknya seperti apa, coloring-nya kayak gimana, mood yang dibangunnya seperti apa. Jadi teman-teman bisa melihat konteks yang ingin dibangun kayak gimana gitu. Jadi kalau teman-teman pakai filter zombie itu nggak bisa jadi romantis, atau sebaliknya atau dan lain-lain kira-kira kayak gitu. Tapi dapat gambaran yang jelas lah ya, bagaimana membangun mood, membangun looks dan lain-lain. Sampai pertengahan ini ada pertanyaan, silakan. Kalau ada yang mau bertanya atau lanjut dulu? Lanjut dulu, oke. Nah, penentukan mood ya di sini. Ada cerita, siapa tokoh utamanya, apa tujuannya, apa hambatannya, bla 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 ya. Mencerminkan cerita, menambah cerita, pengembangan sesuai naskah dan lain-lain. Nah, ini melukis adegan dan aktor dengan pencahayaan. Nah, tadi pencahayaannya melihat ya bahwa ada, kalau kira-kira kalau film horor itu pencahayaannya dari mana? Pinggir? Mana? Backlight? Rata-rata backlight atau dari bawah? Kayak gitu untuk kalau kalian suka main sama adik kalian kan hantu-hantuan kayak gitu ya. Nah, dari bawah kan? Jarang hantu-hantuan tuh dari atas. Mungkin udah agak lucu ya. Nah itu, jadi, itu kan mood dan look kan. Nah, kayak gitu membangun membuat tokoh utamanya. Jadi saya tuh gak terlalu suka film hantu gitu ya. Hidup saya terlalu menyeramkan gitu untuk nah seperti itu. Jadi cahaya itu menentukan film itu seperti apa. Tadi kan bilang film romantis, film perang-perangan, film zombie, film dan lain-lain gitu ya. Nah itu kan cahayanya beda dan segala. Ini sedikit lah ya. Running is poetic. What pops in your head? You think it's slow, pretentious, thoughtless? Easy to appreciate. But to me, poetry in cinema is when I can ignore the plot and just appreciate the picture and the sound doing something unique. Ini agak teknis sih, saya skip aja, nanti materi ini bisa ditonton sendiri. Nah, ini referensi kamera dan lain-lain ya, seperti ini. So far basicnya seperti ini. Kalian membeli Sony Alpha Mark III, 7S, bla bla bla, sampai kamera yang paling biasa aja, basicnya semua sama. Jadi kalau kalian mau berkarya mulai dari sekarang, berangkatlah dari apa yang kalian miliki. Nah, berangkatlah dari apa yang kalian miliki, kalian nggak usah BM, banyak mau gitu. Kalau kalian punya smartphone Mito, apa yang bisa dilakukan dengan smartphone Mito itu? Kira-kira kayak gitu. Karena alat itu tidak berbanding lurus dengan kualitas filmnya, kualitas karyanya. Kalau kualitas gambar itu ya Mito dengan iPhone Mark 11 itu beda ya. Nah, tapi kalau secara konten itu bisa diadu, kira-kira sesuai konteksnya aja. Jadi kalau kalian pengen bikin film menggunakan handphone, membuat promosi kesehatan menggunakan handphone yang kalian miliki, itu bisa banget. Tapi jangan expect nanti kalau fotonya disimpan di billboard, kira-kira kayak gitu ya. Ya kalau flyers oke lah, kira-kira
Tapi tiba-tiba kalau kalian pengen, oh tapi ini kebutuhannya harus billboard, kan nggak mungkin pakai handphone. Kalian bisa sewa kamera. Sewa kamera yang paling mahal sekalipun sehari itu cuma 500 ribu kok. Sebenarnya gak puluhan juta. Jadi apa yang saya lakukan sekarang, kalau saya tidak punya equipment ya, saya nyewa. Karena itu lebih murah ketimbang harus saya beli. Kecuali kalian lagi bagi warisan kayak gitu ya. Kecuali ada juga warisan. Nah itu aman. Dan hal yang harus diingat adalah kalian membaca manual books-nya. Ada yang beli handphone terus baca manual books enggak? Kamera, laptop itu nggak ada yang baca tuh. Jadi kalau ada trouble, ini kenapa sih ya? Gitu ya. Bukan. Atau masuk ke YouTube how to change. Ya, paling kayak gitu. Padahal semuanya yang basic itu ada di manual book. Kayak gitu. Nah tujuannya dari manual book tadi seperti yang saya sampaikan barusan, dengan Anda memahami limit dari karya Anda, dari equipment yang Anda miliki, kalian akan pengen, oh ini limit kamera saya itu sampai sini. Kalau saya nggak bisa, saya harus sewa. Kalau ternyata bisa loh pakai handphone saya, ya kenapa harus saya sewa? Kenapa harus saya beli? Nah problemnya banyak pemula itu berangkatnya dari beli. Saya harus belajar video, berarti saya harus beli Sony Mark 7S. Oh berapa ya itu 52 juta? Oke bisa lah. Yang kecuali di sini ya. Jadi keluarga Raffi Ahmad, ponakan atau apa lah ya. 50 juta buat dia kayaknya uang jajan pasar ya. Nah, jadi dengan teman-teman paham spek dari gadget yang Anda miliki, kalian nggak akan BM tuh. Kalau Anda BM, maksudnya dalam konteks sebagai maunya, kalian tidak sewa. Gitu, sudah. Sekarang aku mau traveling, malas beli kamera, malas kamera saya kurang bagus. Sekarang ada jasa sewa iPhone. Ada, kalian harus beli deh. Kecuali jantung nggak ada yang bisa disewa. So far handphone itu iPhone Max Pro sewa, mau traveling seminggu gitu. Udah, kalian traveling, selfie pakai iPhone Max 3 keren. That's it. Emang semua orang tuh ini sewa ya? Ya enggak juga. Yang penting fotonya keren. Budgetnya ada, jangan maksain ya, jangan maksain. Budgetnya ada, udah kelar. Kenapa Anda harus beli iPhone 11 Pro dan lain-lain? Kalau kebutuhannya seminggu saya mau traveling, udah sewa aja. Beli itu berapa? 11 Pro. Mahal ya? Mahal. Kira-kira kayak gitu. Jadi paham limit, paham spek dari gadget yang Anda miliki itu akan lebih bijak berkarya, misalnya kayak gitu. Intinya kayak gitu sih. Nah ini yang perlu Anda lakukan dalam proses berkarya, mau bikin promosi kesehatan, apapun itu, output, foto, video dan lain-lain, yang harus saya lakukan, shortlist. Nah, shortlist itu penting. Pro plan, check-in equipment, dan setting kamera. Nah, 3 poin ini penting, jangan diawang ya. Jangan diawang. Tapi kalau sekarang lebih mudah. Saya kemarin bikin video klip untuk satu band, ada scene-nya, saya harus ke sesinya di Tol Sumedang. Ada yang pernah ke Tol Sumedang? Tol Sumedang ada? Kalau kalian jalan ke Tol Sumedang tuh keren banget tuh, udah kayak di mana gitu, kayak di Ubud gitu. Tapi sampai Sumedang doang ya, kesananya enggak. Nah, jadi di tolnya tuh keren banget. Kalau kalian keren kan, pinggir-pinggir sawah kayak gitu, enak lah gambarnya tuh. Aduh, berarti kan yang harus saya lakukan adalah saya harus datang minimal kan, datang foto dan lain-lain. Tapi untuk minimal saya pengen tahu suasananya, kita bisa lihat di Google View. Sekarang kalian pengen lihat halaman itu, lihat Google View ada nih. Privacy kalian tuh udah tipis sekarang. Sekarang ada CCTV dan lain-lain untuk bikin tempat untuk minimal tahap pertama untuk
untuk lihat lokasi, kalian lihat aja Google View. Minimal tempat-tempat populer mah ada, populer kayak tol. Saya pengen syuting di depan gedung sate. Kalian lihat aja untuk minimal gambarnya, lihat aja Google View. Google View itu dari kiri ke kanan dan lain-lain udah. Kalian screenshot, oh ini gambarannya. Kalian punya bayangan baru datang. Nah pas datang udah finalisasi. Kalau dulu kan survei dulu, oke ini terus balik lagi diskusi lagi, balik finalisasi. Jadi nanti kalian akan lebih memotong budget. Potong budget, balik lagi udah finalisasi. Oh kameranya disimpan di mana, pergerakan kameranya seperti apa, berapa lama yang akan dilakukan. Nah ini semua dilakukan di pre-produksi agar menekan budget. Biasanya budget yang mahal karena pre-produksinya itu buruk. Kecuali tiba-tiba hujan es, BMKG juga nggak tahu gimana kita, gitu kan? Kecuali pawang hujan kali ya. Tapi percaya dan nggak percaya, kami di lapangan selalu pakai pawang hujan sih. Minimal kayak ada rasa aman aja. Padahal hujan-hujan juga sebenarnya, hujan-hujan juga. Selama saya syuting dan lain-lain, ya dari 10 6 hujan kok, 6 hujan gitu. Jadi tapi kayak ngerasa lengkap aja ya, ngerasa lengkap. Pak, ini kok hujan sih? Bisa ada yang dimarahin kan? Kan kalau nyalahin Tuhan nggak bisa kan? Tapi nyalahin tukang mau hujan masih oke lah ya. Pak, mana sih hujan? Kalau nyalahin Tuhan kan nggak bisa. Minimal sutradara tuh punya rasa kayak gitu. Pak, ini hujan gimana sih? Iya Pak, bentar lagi berdoa dulu. Padahal saya juga tahu bahwa itu nggak ngomong banget, tapi minimal ada yang diungkapkan aja. Ada pelampiasan, biar agak sehat dikit. Nah dia kan bertujuan untuk mendoa kayak gitu ya. Nah, jadi semacam saya selalu pakai pawang hujan untuk kebutuhan relaksasi aja. Berasa aman gitu ya, berasa aman. Oke, ini nggak akan hujan. Padahal kalau dilihat statistiknya dari 10 saya syuting itu 6 hujan, hujan fall. Nah, dan ini masuk ke pre-produksi. Ada kalau kalian bikin budgetingnya di lapangan 2 hari, maksimal 2 hari. Kalian bikin budgetingnya 3 hari. Gitu. Ternyata 1 hari setengah ya udah. Berarti kan happy. Buat produser tuh happy banget tuh. Wah, saving ini, kayak bisa tanggung dan lain-lain. Jadi pra-produksi itu penting banget untuk kalian bisa mencanangkan agar pas produksi itu tidak over budget. Gitu nih. Equipment yang mau dipakai tadi gitu ya, lokasi dan lain-lain. Nah ini pas produksi ada blocking, staging, threshold, terus dan shooting. Nah itu threshold itu lebih ke ini ya, lebih ke kalau di film yang lebih serius atau produksi yang lebih serius, ada di pra-produksi itu salah satunya itu di pra-produksi itu kalau aktornya bisa dibayar, kalau pakai aktor ya, itu kalian pakai syuting bohong-bohongan. Nah, syuting bohong-bohongan, pakai blocking, kayak gitu, syuting bohong-bohongan. Nanti balik meeting lagi, kita evaluasi apa yang bisa perlu dilakukan dan lain-lain. Nanti pas produksinya udah perfect aja. Tapi pasti ada kalian menyisakan ego untuk berubah. Kadang kadang ada situasi tiba-tiba hujan, keren hujan deh. Kan ada ya momen-momen yang kalian mau dilakukan, tapi ternyata oke, yaudah syuting aja. Kira-kira kayak gitu. Nah itu juga ada masalah. Nah ini post produksi, pra-produksi, produksi dan post produksi ini lebih ke editing. Sebenarnya ini banyak kan. Bahwa ada editing tuh biasanya kalau saya bikin video itu saya punya 3 alternatif story yang sesuai yang sudah disepakati klien itu nggak usah digabung-gabungkan. Nggak usah digabung-gabungkan. Ini sepakat dengan klien storytelling seperti A. Terus yang kedua, kira-kira ini kayaknya lebih bagus kan, kita yang produksi pasti tahu yang mana yang lebih bagus kan. Alternatif 2 atau alternatif 3. Dan faktanya dari 10 video yang saya buat, mereka selalu masuk ke alternatif 2. Jarang yang fix di, iya ya mas, bagusnya yang ini. Kira-kira kayak gitu.
Karena kan banyak klien itu suka apa ya? Suka instruksinya tuh suka abstrak. Mas, bikinin video yang bagus. Itu kan udah beyond abstrak lah. Dia lebih teknis. Bapak ini pasti dapat instruksi dari atasan. Oh, kalau videonya bagusin, gimana video yang bagus? Itu susah itu video yang bagus. Kan itu ada selera, ada apa dan lain-lain kan. Yang foto saya miring ya biar nggak kelihatan gendut. Dia body shaming sendiri biasanya. Kita tuh sudah tidak berusaha body shaming, tapi dia kok nggak harus ke kiri biar kelihatan saya agak lebih langsing gitu. Saya pengen juga bilang gendut kan, kira-kira kayak gitu. Dan jadi body shaming itu bukan dari orang lain, biasanya dia nyadar sendiri. Soalnya di sini lebih tempem, dia punya angle favorit, pasti ada angle favorit. Tapi bagusnya gini mbak, bagusnya gini pak, dan lain-lain. Dan kita tahu anatomi. Makanya kalau teman-teman belajar lebih dalam lagi, ada namanya anatomi tubuh itu biar kita tahu angle mana yang paling bagus buat dia. Jadi banyak kan yang salah kaprah foto dulu, foto telanjang. Foto telanjang itu bukan foto untuk lain-lain, itu tuh sebenarnya untuk kita mempelajari anatomi tubuh. Jadi kalau saya tahu kain apa yang pas untuk dipakai buat Anda, karena struktur badannya seperti ini dan lain-lain, berarti bajunya potongannya saya tahu akan bentuknya seperti apa. Kenapa banyak desainer, seniman, terus cara berpakaiannya menarik, karena dia tahu yang tepat potongan baju dan lain-lain buat itu kan pas seperti apa. Nah itu fungsinya untuk anatomi, jadi bukan yang lain-lain gitu kan, itu salah gunain aja, yang lain-lain itu salah gunakan, tapi fungsinya untuk anatomi. Jadi kita tahu betul, oh ini bagusnya miringnya segini. Kalau miring segini berarti ya kita akan kelihatan bla-bla-bla. Oh kainnya pakai kain jantung kan, perempuan ada yang kain jantung gitu kan. Oh kalau jantung nggak bagus dengan model ke atas seperti A, harusnya ke atas seperti ini gitu. Yang lebih bidang biar lebih sharp gitu. Kalau ada tubuh tuh kan ada yang bidangnya tuh miring gitu, nah itu kurang bagus kalau bahannya jatuh gitu. Pemilihan warna kayak gitu itu sebenarnya teknik. Dan itu bisa banget kalian pelajari, bisa dipelajari. Nah ini referensi. Tadi saya udah nyinggung banyak ya, referensi itu banyak sekali. Harus banyak nonton film, dengerin podcast, baca buku, itu referensi. Semakin Anda sering nonton video keren, semakin Anda akan membuat video yang keren. Kalian nggak akan mungkin membuat video atau foto atau menulis yang keren kalau kalian belum pernah membaca, menonton, mendengar sesuatu yang keren. Kalau kalian levelnya, ini tuh keren, ternyata jelek, nah referensi Anda masih sampai situ. Kira-kira gitu. Nah, karena manusia itu terinstal. Kalau dalam teori filsafat ada namanya teori konstruksi. Jadi kalian itu diinstal, jadi selera kalian itu dibentuk kayak gitu. Anda suka musik, pasti orang tua kalian suka musik apa, kayak gitu-gitu, pasti ada hubungannya lah, ada relasi dan lain-lain. Namanya relasi intensional. Nah, saya akan melihatkan ini ya, contoh-contoh video-video pendek. Ini promosi kesehatan yang pendek aja ya. Ini Kementerian dari awal pandemi gitu, tapi menggunakan bahasa pasti itu ada kemungkinan sangat berat gitu. Itu maka sulitnya gitu ketika kerja gitu, kita kerja juga kayak nggak semangat dengan kalau kerjanya nggak ada orang gitu, jadi kita bareng-bareng gitu buat jadi marketing kita ini gitu. Kita kerja sama bareng-bareng semua karyawan, semua
kopi yang masih diimpor itu pertama kali tahun 80 di Menteri di Jogja gitu. Kita yang kopi pertama itu kopi botolan sama kita juga dari permohonan ada beberapa menu kita untuk kemasan saat itu kita bisa dijual di rumah di rumah kopi yang untuk kopi sendiri di rumah juga bisa jual gitu. Dan untuk yang bervariasi juga kita jualan kopi yang botolan dari liter sampai 250 kan menjadi untuk itu kita juga tahu lah dari 4 itu satu meja kalau kita tahu jadi 20 aja satu meja. Untuk pengantrian juga kita batasi, ada jarak di antrian untuk kursi yang kayak gini panjang jadi kita mengajar kita semua kita mungkin dan kita bawa dari luar kita tidak terlalu banyak orang yang menjaga pariwisata sudah mulai kayak kolaborasi sama salah satu travel pariwisata nanti di dalamnya ini kita menikmati kopi yang kita sajikan untuk protokol juga dibantu dari travel. Harapan untuk pariwisata ekonomi kreatif semoga cepat membaik dan menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Untuk tetap maju terus, kita juga support pasti apapun yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata. Nah ini brief dari Mas Menteri itu cuma usaha bangkit menerapkan 5M, that's it. Kira-kira kayak gitu kan sebenarnya banyak banget kenapa saya harus ke Jogja dan lain-lain kan tempat destinasi bisa. Maksudnya argumennya kan banyak yang dibangun kira-kira kayak gitu ya. Maksudnya harus ke Jogja, kenapa filosofi kopi, kenapa apa. Tempat kopi kan banyak ya. Yang lain-lain itu proses brainstorming yang perlu dibangun. Siapa pasarnya, siapa dan lain-lain kira-kira kayak gitu ya. Praproduksi dan postproduksi. Ini yang udah nonton yang ini mungkin dulu? Udah ya? Sebelum kehidupan berjalan dengan normal. Perubahan yang paling terasa setelah pandemi ini, saya juga merasa kalau ternyata waktu saya sama suami dan anak itu nggak terlalu banyak. Saya terlalu banyak mengambil waktu sendiri di rumah dan tempat diri juga. Sementara saya juga di gereja untuk main sama nantinya sehingga perhatian dari saya sendiri dan dari ayahnya juga. Akhirnya saya menyadari ternyata waktu saya sama anak juga ternyata benar-benar berarti saya mulai sadar ternyata anak itu merupakan yang lebih seharusnya di karantina ini waktunya kita bisa main bersama ya iya kita membangun.
Ya, mungkin ini kan secara premis kan sederhana, orang ngapain aja di rumah semasa pandemi. Sebenarnya idenya ini biar tim saya tetap kerja, karena waktu itu kan udah banyak kerjaan, 2 tahun itu udah banyak kerjaan. Terus ada peluang nih orang-orang kaya yang pengen dokumentasiin selama di rumahnya, kira-kira kayak gitu. Jadi sebenarnya ini banyak banget sohor gitu yang gue di rumah aja sekarang kumpul loh, dokumentasiin dong gitu. Ya terus kita masuk ke rumah mereka, dokumentasiin aktivitas mereka. Ya kayak gini, ini portofolio kami sih. Contohnya kayak gini gitu. Oh iya terus ya nanti kita mau makan gitu kan. Ya di rumah ngapain sih, ada kerjaan gitu. Ya udah di video nih. Jadi akhirnya tim saya bisa kerja sebenarnya. Kan ya beberapa ya ini premisnya kan ngapain aja di rumah. Ya kayak gitu. Kalau saya kan ya sekarang aja main mana kayak gitu. Kalau ada yang arisan dan lain-lain, tapi masih di rumah biar mereka happy aja gitu. Dan premis ceritanya kan ngapain aja di rumah selama pandemi. Dan syukur-syukur kan kayak jadi kebanggaan, wah alhamdulillah selamat dari pandemi gitu. Jadi mereka bisa nonton, sekarang tuh kan mereka bisa nonton, wah ini loh waktu saya pandemi gitu kan. Karena masih punya kan dokumentasi selama pandemi ngapain aja. Nah itu kalau dibikin cerita tuh ya bisa jadi storytelling. Kalau teman-teman udah berkeluarga, punya anak, wih 2019 ada namanya virus namanya COVID, alhamdulillah ini selamat. Nah itu kan dokumentasi kan bisa jadi storytelling kan. Itu bisa jadi artefak yang berharga, bisa jadi artefak yang nggak bernilai. Contoh paling ini saya mendokumentasikan ini Bandung atau kota yang kosong 2009 sampai 2014. Ada yang tahu ini gimana? Pasar Baru ya? Ada yang pernah lihat suku-suku kayak gini? Sejarah belakangnya berapa? Ini Okista, ada Okista. Ini orang banyak ngira, lu ngapain sih? Gak ada kerjaan banget kan, saya potret. Jadi saya mau sholat Id 3 tahun lah, 2009, 2010, 2011. Saya potret di masa orang lain sholat Id. Pasti kosong dong, nah, saya potret. Dan banyak yang bilang, ngapain ini? Ternyata kan pas pandemi terjawab dong. Emang kayak gini, kosong ini. Kira-kira kayak gitu. Jadi kita bekerja dalam konteks kreatif. Kadang kita bekerja di wilayah orang yang belum nge. Kalau selama Anda berproses dengan baik, membuat video dan lain, semuanya berproses dengan baik. Kadang Anda mendapat cibiran di awal, tapi orang akan nge di akhir. Oh iya ya. Kadang mindset orang udah nyampe di awal. Jadi di 2014 orang lihat video ini ngapain? Ya udah, terus kalau kosong kenapa? Kan enggak. Ya kalau kosong pandemi. Membuktikan dari 2020 kosong semuanya. Kosong. Kayak gitu. Jadi makanya judulnya pause bukan decay. Jadi ya lucu. Jadi kalau argumen saya pandemi itu untuk restart bumi, restart kan. Kayak handphone tuh udah semakin berat nih. Kayak kali-kali kayak laptop saya tuh paling kayaknya 3 bulan sekali deh dimatiin. Kan udah merasa berat, udah merasa loading, baru saya matiin. Itu juga matiin paling 5 menit. Kayak restart aja biar jam filenya hapus dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi, nah dalam proses kreatif itu misalnya itu ya. Oke, terima kasih. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Mau lagi? Ya, ada yang mau bertanya? Bagaimana?
Atau mau sharing proses kreatifnya membuat video bagaimana? Silakan. Ya, Pak. Izin bertanya, Pak. Dari pengalaman Bapak, lalu dilihatnya dari Ya, keren. oke. Ya Pak, izin bertanya, dari pengalaman Bapak lalu dilihat dari channel itu Bapak kan sudah banyak banget tuh video-videonya dan juga sangat bermakna. Nah, dalam pembuatan video kan pasti ada yang namanya pengarsipan. Kita harus menyimpan data asli. Siapa tahu nih tahun depan, bulan depan ini mau dipakai kembali. Nah, saya ingin bertanya Pak, bagaimana sih Bapak beserta tim Bapak mengarsipkan file-file ini, dokumen-dokumen ini serta menjaga quality controlnya Pak? Sekian, terima kasih. Oke, mungkin itu penting pengarsipan karena problem Indonesia itu pengarsipan. Problem Indonesia itu pengarsipan. Karena ada yang punya data poster promosi kesehatan pertama di Indonesia. Poster promosi kesehatan pertama di Indonesia. Pasti ada sesuatu yang pertama kan semua dimulai dari pertama. Gimana? Nah, contoh aja mungkin dosen mata kuliah ini bisa memberikan tugas bukan video promosi pertama kayak gitu loh, itu tuh penting loh pengarsipan ini. Jadi kalian bisa melihat timeline. Kalian suka gini nggak? Suka ke toko loak Cikapundung atau barang-barang loak? Pernah nggak? Pernah lah ya. Terlepas dari kalian melihat sesuatu yang aktif, kalian akan bisa melihat, oh evolusi takeover itu dari dulu sampai ke sekarang kayak gimana? Dalam proses pembelajaran ya, dalam proses itu kan pengarsipan. Berarti ada orang ada kerjaan nyimpen teko, ya kan? Nyimpen teko kayak gitu-gitu terus. Wah banyak, saya sering banget lihat ke, makanya kalau biasa salah satu bisnis saya jalan-jalan ke luar kota itu ke tempat barang bekas. Nah di situ kita bisa melihat evolusi manusia di situ, daerah tersebut dan lain-lain kayak gitu. Nah hubungannya itu dengan pengarsipan. Bahwa pertama kalau pengarsipan secara manual, karena saya masih menggunakan kalau dalam konteks fotografi, saya menggunakan foto yang masih pakai film. Saya menggunakan video yang masih pakai film. Nah itu berarti kan masih pakai klise kalau zaman orang tua kalian kan, klise. Nah itu harus murni harus ada di ruangan yang tidak lembab, berarti harus ber-AC kayak gitu. Itu yang paling pengarsipan yang paling manual ya, bahwa atau sirkulasi udaranya benar, tidak lembab, itu akan menjaga kualitas file ada terjaga dengan baik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau dalam arsip digital ya memang harus import sama satu hard disk atau satu SSD sekarang ya. Kalau hard disk itu berarti wah Bapak dua gitu. Nah sekarang kan udah SSD ya, udah SSD, tapi kapasitasnya belum terlalu besar. Kalau besar itu mahal. Nah mungkin habis 1 tera itu untuk bank data aja. Jadi kalau semisal kalau saya nge-tag tadi video tadi gitu, tim saya nge-tag video tadi, itu untuk di hard disk aja, untuk di hard disk yang udah kepake, itu mungkin 15 GB ada. 15 GB yang kepake cuma 3 menit yang kepake dari stok visual. Jadi nah sekarang kalian pakai digital kan. Nah pakai digital jangan pelit bikin stok visual, stok gambar harus perbanyak, tapi jangan monoton ya. Kalau teman-teman masih ingat di fotografi yang dulu saya ngajarin namanya EDVAT, Entire Detail Frame Angle dan Time, masih ingat? Ya masih. Coba recall ingatannya. Nah itu salah satu referensi untuk kalian bisa ngambil gambar lebih banyak untuk stok. Nanti proses editing, nah yang disimpan di drive atau bisa sekarang mah berlangganan G drive. Kan yang berapa? Saya cuma berlangganan itu berapa giga ya? Cuma 400.000 setahun, 150.000 selama setahun. Ini yang personal ya.
Yang 200 GB itu cuma 400.000 selama setahun. Tapi kalau kalian diakumulasi dengan kerja 400.000 kan fee. Jadi ya bisa terukur. Kalau kalian masih freelance kayak gitu ya kayak gini harus dihitung ya. Gitu. Ini pengasipan secara digital ya kalau pakai digital. Right. Saya sih nggak bawa ya file mentahnya. Itu pasti saya taruh di bank data. Paling kayak gitu sih. Dan itu idealnya harus ada. Salah satunya berhubungan dengan nanti copyright. Nanti copyright, terus tadi kan nyinggung filosofi kopi. Nah sekarang itu ada yang namanya intellectual property, IP. Nah IP itu kalau dikembangin lagi itu bisa. Itu kan filosofi kopi film dari buku jadi film, dari film jadi film yang bertiga sampai 3, punya merchandising, punya coffee shop, punya apa, kan banyak banget ruang bisnisnya jadi semakin lebar. Kalau kalian punya apa namanya filing yang baik gitu, arsipan yang baik, itu bisa nanti bikin copyright dan lain-lain itu lebih gampang. Dihakikan kayak gitu itu lebih mudah. Itu sih tujuannya. Ya. Ada lagi silakan. Ya. Silakan Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya memperkenalkan diri, nama saya Astia. Izin bertanya Bapak terkait proses pembuatan video ini gitu ya. Kan kalau misalkan selama ini pernah belajar tentang wow effect, first impression orang ketika dalam media apapun gitu yang kita buat. Kalau misalkan dalam hal videografi sendiri itu ada tips atau apa yang perlu diperhatikan untuk penonton viewers kita itu langsung oh ini loh gitu. First impression dan wow effect seperti apa? Oke, thank you. Nah, ada konten personal, ada konten komersial. Nah, kalau konten personal ya bebas, kalian mau jungkir balik di video Anda juga terserah Anda ya, karena itu punya Anda. Tapi di saat ini bentuknya institusional atau klien dan lain-lain, harus paham audiensnya siapa. Audiensnya. Contoh yang paling real tadi kayak video yang pertama yang tentang saya, itu kan wow effect yang kalian ketawa itu bisa anak saya main dengan visualisasi itu kan, langsung ketawa relate gitu kan. Nah carilah sesuatu yang relate dengan audiensnya. Itu terus kalau yang di mana yang di filosofi kopi gitu kan, suasana sepi Jogja kayak gitu itu wow effect atau gambar-gambar. Kalau sekarang tuh kayak semua orang tuh kayak pengen bikin dalam satu video itu harus ada drone-nya lah kira-kira gitu ya, harus ada pilot drone-nya gitu. Nah itu juga mungkin bisa ditambahin. Nah wow effect itu macam-macam. Ada yang dari dialog orangnya, dari proses dialog, dari visualnya macam-macam. Visual yang seperti tadi ada bentuknya, ada yang punya saya tadi bercanda, atau visual yang bagus banget bikin orang wow nikmat kayak gitu secara visual. Terus yang keempat secara keseluruhan storytellingnya itu juga bisa jadi salah satu point of interestnya. Tapi dalam konteks komersial wow effect itu tidak bisa dipakai untuk segala aspek. Kayak kementerian itu nggak bisa tiba-tiba ketawa dibikin bercanda kayak gitu, nggak bisa, karena mereka kan bentuknya formal kayak gitu. Tapi nanti kalau kliennya bisa lebih kompromis gitu kan, kayak Mas Menteri itu saya proyeknya banyak bareng mereka, itu lebih luas, lebih nggak mau yang monoton, nggak mau yang bla 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 gitu. Mereka lebih cheerful dan lain-lain ya. Kita juga bisa sesuaikan. Itu kan kalau komersial itu yang seru dari komersial adalah batas kompromi antara idealisme dan uang. Kira-kira ya. Nah, klien terakomodir, idealisme kita juga masuk. Itu yang paling menarik. Meskipun ya dari 10 klien yang kompromis banget, yang mungkin 4 itu yang full kompromis, capek lah udah tinggal aja gitu. Ada aja, gitu. Itu proses kreatif ya. 6-nya harus tetap ada untuk mempertahankan kekhasan. Kalau kita terlalu menghambat terhadap klien,
kita akan kehilangan kekhasan kita. Orang akan susah mengingat kita, itu problem dari komersial. Jadi banyak banget orang yang banyak kerjaannya, tapi receh. Gitu, tapi satu, tapi untuk semua klien, kira-kira gitu. Nah itu juga hal lain. Nah, wow effect itu harus difungsikan sesuai klien, sesuai kesepakatan dengan klien, sesuai kekhasan kita juga. Jangan sampai kita kehilangan konteks. Gitu. Wow effect itu ya tadi ada dari dialog, berarti dari teks, terus dari gambar, visual, dan lain-lain. Jadi harus, itu kayak kalau di stand up comedy itu namanya punchline, punchline orang lain tuh. Atau kalau di di storytelling itu namanya time. Jadi kalau di N1 kan saya tinggal frame, angle, dan time. Momen puncak, namanya momen puncak atau decision moment. Decision moment, momen puncak terkait pekerjaan. Momen puncaknya apa? Jadi itu sih sebenarnya. Jawab ya. Siap. Ada lagi? Ya. Perkenalkan nama saya Jai. Ini pertanyaan, ini kan tadi terkait berbagai teknik kemudian beberapa pemaparan sinematografi dan geografi. Nah berarti seperti yang disimpulkan, apakah ini adalah hal yang bisa dikompromikan? Karena kan idealisme itu kadang beda, apalagi kita sebagai tenaga promosi kesehatan itu harus menyampaikan seperti A, B, C. Sedangkan kita tuh kayaknya bagusnya Z deh. Nah itu apakah memang bisa ada kompromi dengan idealisme seperti itu? Atau seperti apa? Karena kan kadang kita harus menyampaikan sesuatu yang bisa jadi tidak belum sesuai dengan keadaan masyarakat gitu kan. Dan kita harus menyesuaikan itu supaya bisa tersampaikan pesan promosi kesehatannya misalkan. Nah itu gimana, apakah memang ada dan bisa ada kompromi seperti itu atau mungkin seperti apa? Iya. Thank you. Jelas sebenarnya kompromi itu harus terjadi sebenarnya. Karena idealisme kita kadang juga bisa jadi nggak pas ya dengan kebutuhan mereka. Tapi idealisme kita itu lebih ke idealisme yang saya maksud itu lebih ke bagaimana mempertahankan kekhasan setiap karya kita ada di dalam konten tersebut. Jadi orang akan lihat, oh ini karya Paulsen, oh ini karya siapa, kira-kira kayak gitu. Orang akan lihat, oh ini filmnya Joko Anwar, oh ini filmnya J. Subianto dan lain-lain. Kan kita kan bisa lihat kekhasannya. Nah sebenarnya idealisme itu konteksnya banyak, tapi kalau dalam konteks promosi minimal itu, jadi konteks kekhasan kita ada di situ. Nah untuk segala konten dan lainnya jelas kita harus berkompromi agar ada jalan tengah. Makanya yang paling menarik dari proses komersial itu adalah kompromi. Apalagi beberapa kali saya kerjain konten untuk RSAS, kan menantang ya kerjasama dengan dokter deh. Kan agak saya di militer. Kalian pasti paham lah ya, kenal dengan dokter. Dokter itu kan beda ya, ya kayak gitu, dokter spesialis itu beda kayak gitu. Kalau ketemu, kita harus pegang aja kepalanya. Oh ini kalau kepalanya udah oke, maunya juga beres. Kira-kira gitu. Itu teknik-teknik from teknik kalau dengan kementerian, kementerian karakternya seperti apa? Oh menterinya agak-agak, bukan agak-agak, emang militer gitu kan. Cara komunikasinya pasti beda. Oh ini sipil, pasti beda. Kita harus bisa memahami, makanya saya bersyukur kuliah di komunikasi, jadi saya paham proses komunikasi itu. Saya harus berkomunikasi dengan siapa gitu kan. Nah, misal kayak beberapa kali mengerjakan konten RSAS kedokteran, ya hierarkis yang dibangunnya beda. Oh berarti saya harus datang dengan format seperti apa, agar terjadi deal-deal yang harmonis, sebenarnya kayak gitu. Dan yang paling menarik itu sebenarnya kita kasih alternatif. Kedua atau tiga, tapi kalau tiga kebanyakan kalau masih ada waktu, tapi kalau tipis mungkin alternatif pertama ya. Gitu, alternatif pertama. Tapi kita juga harus tahu nih budgetingnya. Kalau budgetingnya memungkinkan ada alternatif enggak? Kalau nggak ada alternatif ya sesuai aja, sesuai kesepakatan. Revisi udah. Tapi kalau ini penawarannya itu nggak pernah nawar gitu kan? Kita kan kasih invoice di awal, tender gitu di awal, udah deal di akhir. Ya udah berarti kan gak banyak nawar ya, ada aja yang nawar kayak gitu kasih aja, nggak usah pakai alternatif. Nah tapi intinya bahwa kompromi itu semas ya,
kompromi itu mas, karena di level komersial kita butuh mereka butuh kita harus ketemu di tengah-tengah. Nah, ketemu di tengah-tengah. Jadi kalau strategi saya tuh ada, kalau dalam 5 lah ya, dalam 5 klien, ya 2 itu nggak diapa-apain sih, 2 itu cuma kita ngeliat aja, yang 3 baru ada. Makanya yang ditampilin yang ada kitanya aja. Nah, di saat kita presentasi ke klien, kan semuanya kita presentasiin. Yang kita presentasikan kan yang paling mewakili jati diri kita. Dan syukur-syukur klien membeli selera kita. Oh, itu udah banget. Nah, beberapa klien yang udah Pak, terserah lo aja. Terserah, udah percaya itu tuh. Oke banget. Tapi ada guideline-nya, kayak kementerian atau apa, ada guiding-nya. Kayak brief yang draft ini cuma bagaimana usaha itu bangkit, tetapi adaptif terhadap pandemi. That's it. Brief mereka cuma itu. Selebihnya itu kita aja. Karena mereka sudah memilih selera kita. Memilih selera kita itu udah enak banget. Tinggal poin mereka masuk, udah pelan. Jadi revisi juga. Sip. Invoice. Kalau udah bosnya udah sip, udah mas-mas yang di belakangnya langsung ketik print invoice. Jadi, nah yang selera itu tuh, kadang kan di level bawahnya juga ada kan yang masih suka guru kayaknya mau gini, mau kayaknya mau gitu, catat aja. Nih bosnya maunya gimana nih? Oh turutin aja bosnya. Karena ujung-ujungnya ternyata bosnya nggak suka juga, ribet lagi kita ngedit-ngedit. Gitu. Tapi kita akomodir ya, yang esensial, yang penting itu udah apa-apa. Gitu sih. Mungkin semoga benar. Tapi kompromi itu, apalagi dalam promosi, dalam konteks promosi, karena saya juga orang advertising, ya murni sih. Dan itu teknik yang paling menarik dari proses berkarya itu adalah kita menyatukan dua ide antara klien dan tim market. Dan itu ada tekniknya, makanya kalau di advertising ada namanya AE, account executive. Nah, account executive itu tujuannya untuk nego. Karena orang-orang kreatif seperti tim saya itu nggak bisa diajakin meeting sama bos-bos itu. Banyak ngomong, keluar kayak gitu. Udah tim-tim kreatif yang level-level itu udah susah kan mereka ketemu bos, ketemu itu. Udah banyak ngomong, selalu aja dah. Udah levelnya, ada level orang yang harus negosiasi. Dan kita harus bisa mewakili loh. Kayak saya berpartner 2 orang. Saya cenderung kurang bisa negosiasi. Saya cenderung. Nah, teman saya itu yang baik, keren ya. Saya tuh nggak bisa tuh puji klien, idenya keren padahal nggak keren gitu. Teman saya tuh bisa banget tuh bilang, idenya kok keren ini Pak, dapat dari mana? Kayak gitu bisa tuh teman saya ngomongin kayak gitu. Nah, teman saya selalu ada di front. Saya tuh di level kedua. Kayak gitu biasanya. Kalau saya di level pertama, ini sudah bete deh ngeliat mukanya. Kadang ada aja kan yang kayak level pemerintah itu kan yang kayaknya bagus mas gini-gini, padahal udah itu referensi 5 tahun yang lalu gitu kira-kira. Tapi pengen kayak gitu. Nah, teman saya tuh suka banget tuh bisa. Gimana? Kok bisa keren gini? Bapak tahu dari mana? Padahal itu udah dulu sebenarnya. Kan itu teknik negosiasi, teknik komunikasi. Kayak ngasih price list itu jangan fix cost. Kecuali nggak tender ya. Kalau tender tuh rumit. Tender tuh ada digital moment yang kita nggak tahu tiba-tiba mereka beli kita. Tapi kalau bentuknya kreatif itu seperti tender ya. Tender itu kita kasih 2 layer. Jadi kalau fee kamu 10 juta, berarti kamu harus ngasih 25 juta. 25 juta. Jadi negosiasinya, turunin dong mas pakai 20 juta, ya kan? Udah besar banget 20 juta. Budget kita nggak masuk, budgetnya berapa? 15 juta. 5 juta udah untung luar budgeting kita. Padahal budget kita 10 juta. Sebenarnya kalau kalian yang price list kreatif itu kok mahal-mahal banget, tawar aja setengahnya. Itu udah untung sebenarnya. Nah, tapi kalau kalian salah mencantumkan price list, ternyata itu budgeting utamanya, itu rumit. Kalian udah punya spend. Nah kayak, dealnya 15 juta, berarti kan 5 juta itu spend. Sebenarnya kos produksi 10 juta. Nah, 5 juta itu buat yang tadi yang tiba-tiba hujan, tiba-tiba overproduksi, tiba-tiba
Maksudnya itu tuh bukan licik ya, bukan markup ya, tapi kita butuh itu. Tiba-tiba rusak dan kita harus ganti ke tim sewa, ke tempat penyewaan, kita itu harus diperhitungkan. Maksudnya spare itu buat itu. Makanya kalau kalian tipis banget nih, hanya 12 juta kayak gitu, berarti banyak banget yang harus dihati-hati. Gitu sih. Itu kasih price list kayak gitu. Nah, negosiasi itu kan bentuknya semacam itu juga. Jadi jangan kasih harga asli, kalau dikasih harga asli dan perkelipatan 3 itu. Perkelipatan 3. Jadi kalau ya gitu lah ya, aman ya, harganya 10, kasihnya 20 juta. Udah dikasih diskon 20, dikasih diskon 10 juta udah bilang, wah gila ini diskonnya banyak banget Pak. Padahal apalagi kalau instansi-instansi yang agak-agak nakal, mereka pengen dapat fee dan lain-lain, itu udah agak rumit. Jadi kayak, aduh, ke kita berapa Pak? Waduh itu udah rumit lah. Nah teman saya bisa negosiasi kayak gitu. Oh enggak, kalau saya udah malas udah cabut. Kan karakter nggak, itu penting kalian memahami karakter, penting. Jadi kalau yang karakternya seperti saya jangan di frontman, itu udah kabur layar semuanya. Harus ada orang yang hustler dan apa yang dua tuh, jadi lupa. Dalam bisnis itu ada 2 orang, hustler dan hustler itu yang bisnisnya, hustler itu yang technical, yang kayak gitu. Nah saya paham urusan teknis di lapangan kayak gitu. Makanya cocok bisnis itu berpartner 2 orang aja. Dia tahu bisnis, tahu negosiasi dan lain-lain. Yang satu lagi tahu paham teknis. Gitu. Dalam tim saya itu cuma bertiga. Bisnis video saya itu cuma 3 orang utamanya. Yang lainnya freelance. Karena kalau bikin in-house, kita harus biayain BPJS-nya. Kalau per project kan, ya udah dibayar per project aja. Jadi tim saya cuma 3. Gitu. Nah yang tim yang satunya lagi di lapangan. Gitu sih. Berarti ada apa? Aspek psikologi ya dalam terutama pembuatan sinematografi ke promosi. Ya, jelas. Dan konteks psikologinya itu kalau dalam konteks kasar kita harus paham banget siapa audiensnya. Jangan bikin gini. Tahu nggak iklan Kuku Bima? Tahu. Rosso. Terus yang sepakat nggak bahwa iklan itu jelek? Kalau buat saya itu jelek sih sebenarnya. Beda dengan iklan Pantene. Ya kan keren kan, kalian tahu yang mana yang bagus dan yang jelek. Tapi kan pasarnya bukan yang pakai Pantene, kira-kira kayak gitu. Pasarnya memang orang yang selera itu sedikit aja, gitu. Rusuh, abis tendang-tendang, nah sih itu kayak kalian juga bisa aja tendang. Tapi yang bikinnya bukan berarti dia nggak jago, tapi dia yang bikinnya membuat sesuai kebutuhan audiens, gitu. Jadi bukan keren-kerenan, kalau dalam konteks promosi itu bukan keren-kerenan, tapi kalian tahu audiensnya siapa, itu yang paling tepat. Bayangkan kalau Kuku Bima dalam pendekatan iklan Pantene, bukan iklan Pantene, maksudnya iklan yang bagus gitu ya, iklan yang bagus itu pasti nggak akan dapat tuh pasarnya. Mamang-mamang bangunan itu nggak akan dilihat tuh, gitu, nggak akan dilihat, nggak akan pas gitu dengan konteksnya. Makanya kita harus paham banget audiens. Namanya ada yang namanya dynamic attribute. Jadi si video kreator, si director itu paham dynamic attribute. Dynamic attribute itu hal yang paling detail dari audiens yang akan dituju. Hal yang paling detail itu, semisal karena kalian punya tim riset, jadi dia tahu betul yang akan mengkonsumsi video kita itu orang yang menggunakan sepatu Converse, contohnya gitu. Udah sedetail itu. Oh, yang nonton video kita itu yang pakai sepatu Diadora, gitu, dan lain-lain. Terus sampai ke level yang paling spesifik dia harus tahu. Agar cara kita mempromosikan paham betul. Kayak kalian promosi puskesmas, level puskesmas dengan level RSAS pasti beda.
kan gitu. Level RSAS dengan level Salomon itu pasti beda. Marketing internasional kayak gitu pasti beda. Kan kayak gitu, itu kan pasti komunikasinya pasti beda. Nggak bisa jadi samain promosi puskesmas dengan promosi RSAS, itu pasti beda. Ya mungkin bukan mengecilkan ya, tapi kan konteksnya beda. Puskesmas untuk rujukan pertama, berarti unsur teknis itu harus beres dan orang harus paham. Kalau di level RSAS nggak perlu yang sedikit itu, kan gitu. Karena orang sudah paham dari level puskesmas promosinya. Jadi kayak gitu. Gitu sih. Ya, semoga membantu. Ada lagi? Sampai jam berapa? Sampai jam 3 ya? Sampai jam berapa? Sudah cukup. Oke, sudah lapar ya. Ya kalau dari saya sih cukup sekian. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, insya Allah. Kalau nggak bisa tanyain ke moderator, kontak saya dan lain-lain lah ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan yang paling penting untuk hari ini kalian harus adaptif. Tidak mental block lah ya, tidak mental block, terus adaptif, berkembang terus karena zaman terus berubah. Kalau kalian tidak adaptif itu agak rumit. Jadi semoga sehat selalu dan terus relevan. Terima kasih. Alhamdulillah, mata perkuliahan hari ini telah berjalan dengan baik. Kita telah mendapatkan banyak sekali insight dari Bapak Sardi. Dari mulai apa itu sinematografi, itu videografi, lalu memvisualisasikan data, memposisikan video, banyak sekali. Dan produksi, praproduksi, dan juga sampai post-produksi. Ya intinya, izin mengutip ya Pak. Intinya apa? Kita sebagai promotor kesehatan yang notabene-nya akan menjadi salah satu komunikan konten-konten kesehatan kepada masyarakat. Kita harus kreatif dan juga inovatif. Jangan sampai kita fobia terhadap kritik. Karena apa? Karena bahwasanya kritik dan saran itu saya sunnah itu ya sesungguhnya itu merupakan masukan bagi kita. Jadi jangan sampai kita tersinggung atas masukan-masukan tersebut. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang sedang menjabat di Senayan yang anti kritik. Satu pesan saya kepada kita semua ya. Stop overthinking, let's doing. Jangan berpikir berlebihan, mari kita lakukan. Karena apa? Karena orang-orang yang profesional seperti Agung Hapsa, Ren Kurang, Gonzon Channel itu berawal dari seseorang yang noob, seseorang yang pemula. Dengan adanya konsistensi dan juga menerima segala kritik dan saran, mereka bisa seprofesional sekarang. Kalian bisa lihat channel-channel di YouTube. Ya sekali lagi berikan tepuk tangan kepada kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan membaca doa akhir majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.